Nah, jadi teman-teman, pasca berakhirnya pemilu 2019 dan dilantiknya Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024, kita tahu bahwasannya dalam kampanye beliau mengkampanyekan terkait pembangunan investasi dan juga menambah devisa negara terkait investor asing seperti itu. Nah, di tahun 2020 awal ternyata ada 2 proyek legislatif nasional yang masuk ke DPR sebagai proyek nasional, yaitu salah satunya rancangan undang-undang perpajakan dan juga rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, di sini banyak sekali kontroversi terkait rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang memang teman-teman bisa lihat di media akhir-akhir ini banyak sekali isu yang memang mengangkatkan terkait rancangan ini gitu. Nah, di sini kita bakalan bahas bagi teman-teman yang mungkin belum tahu atau memang belum paham terkait rancangan undang ini, kita akan bahas tuntas di sini. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke Robi. Sebenarnya menurut Robi sendiri Omnibus Law itu apa sih? Gitu? Kenapa istilahnya Omnibus Law? Sedangkan kita tahu itu adalah rancangan undang-undang ketenagakerjaan seperti itu. Jadi Omnibus Law ini adalah beberapa undang-undang yang disatukan menjadi sebuah produk legislasi atau dijadikan satu buah undang-undang gitu. Nah, berkaca dari kejadian di Indonesia gitu, pemerintah membuat 2 produk legislasi nasional atau prolegnas gitu kan, Omnibus Law tenaga kerja dan perpajakan gitu. Nah, di Omnibus Law tenaga kerja ini sebanyak 79 undang-undang yang digabungkan menjadi satu gitu. Oh, berarti gabungan berarti ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini agar tidak adanya tumpang tindih undang-undang, tidak adanya yang bertolak belakang dari antara undang-undang itu. Poin-poinnya, contohnya ini maksudnya ini beda lagi gitu. Jadi bertolak belakang, jadi nggak selaras jadinya gitu. Nah, ini bakalan menjadikan sebuah kekurangan di dalam produk legislasi. Oh, seperti itu. Jadi yang awalnya terpisah digabungkan menjadi satu dengan harapan tidak adanya tumpang tindih dari salah satu undang-undang dengan undang-undang lainnya seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang Omnibus Law tadi, apa aja sih yang terkait dengan Omnibus Law itu seperti itu? Oke. Sebenarnya ini pembahasan yang seksi sekarang ya, sangat menarik sekali gitu. Karena semua media sekarang lagi booming-boomingnya menyorot itu. Jadi booming sekarang ini saya melihat itu Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Nah, setelah kita dengar terkait apa itu Omnibus Law, nah sekarang kita mau tanya nih, sebenarnya apa aja sih yang berada di dalam Omnibus Law itu? Nah, baik, jadi program dari kabinet sekarang ini, program prolegnasnya itu ada 2 buah undang-undang. Satu Cipta Kerja, yang sebelumnya namanya itu Cipta Lapangan Kerja, nah, tapi disingkat jadi Celaka. Kayaknya diganti jadi Cipta Kerja. Terus satu lagi itu undang-undang perpajakan. Tapi Omnibus Law Cipta Kerja ini yang lagi booming-boomingnya sekarang gitu. Dan banyak kontroversial di dalamnya gitu. Sebenarnya kalau tujuan pemerintah sebenarnya kan adalah untuk meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Baik itu menarik minat dari luar negara Indonesia maupun dari calon investor di Indonesia gitu. Jadi kan tujuannya dari prolegnas ini memang mengacu kepada untuk menarik minat investasi Indonesia atau menarik minat calon investor baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang diinvestasikan ke Indonesia. Nah, sebenarnya dari kabinet sebelumnya di periode Pak Jokowi sebelumnya itu sebenarnya tujuannya juga adalah untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia gitu. Nah, kebijakannya itu adalah 16 paket kebijakan gitu. 16. Nah, tetapi nyatanya
dari 16 paket kebijakan itu belum optimal apa yang ditargetkan gitu, dan pertumbuhan ekonomi pun masih di bawah target dari pencapaian pengurus atau kabinet Jokowi sebelumnya gitu. Nah, makanya diciptakan produk legislasi Omnibus Law ini untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari 16 paket kebijakan di periode sebelumnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasannya ini bukan produk baru ya, tapi sebenarnya udah direncanakan di pengurusan Pak Jokowi kabinet sebelumnya, namun sekarang disempurnakan dengan adanya beberapa tambahan dalam rancangan undang-undang tersebut. Nah, hari ini kita mendengar di media bahwasannya Jokowi memiliki tekad di mana kita harus kerja sehingga nanti hasilnya itu bisa maksimal seperti itu. Sedangkan kita tahu untuk bekerja butuh adanya lapangan pekerjaan. Jika tidak adanya lapangan pekerjaan, bagaimana kita bisa sejahtera seperti itu? Makanya dibuatlah suatu produk legislasi yang memang mungkin ya sebelumnya menghambat investor untuk datang ke Indonesia, sehingga timbullah cara atau timbullah suatu keinginan untuk menggeser hambatan-hambatan tersebut agar investor ini lebih lancar masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, berbicara tentang kebijakan yang ada dan juga dibahas dalam undang-undang tersebut, kita pasti melihat di sini adalah pro dan kontra. Nah, dan sebagai objeknya adalah masyarakat tentunya, karena di sini yang diuntungkan maupun dirugikan tentunya masyarakat. Nah, berbicara hal yang pro terhadap rakyat, menurut Robi sendiri, apa sih dari produk Omnibus Law ini yang memang bakalan pro ke rakyat jika dia disahkan? Oke, sebelum masuk ke situ ya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa faktor yang menjadi indikator atau penilaian dari calon investor untuk melakukan investasi di suatu negara itu, dari penelitian World Bank, indikator penilaian dari calon investor untuk melakukan investasi ke suatu negara itu ada 4. Yang pertama political serenity atau kepastian politik. Yang kedua itu transparansi. Yang ketiga itu kemudahan dalam administrasi investasi. Yang terakhir itu terpajak. Ya, jadi menurut saya inilah yang harus diperbaiki di Indonesia gitu. Nah, jadi 4 faktor itulah yang harusnya diperbaiki oleh pemerintahan sekarang terlebih dahulu. Yang pertama kan political serenity atau kepastian berpolitik. Nah, kita lihat sekarang di Indonesia gitu, situasi politik kita fluktuatif gitu. Ada yang membaik, ada yang harmonis. Tapi ada juga terjadi gejolakan gitu. Nah, itu yang harusnya diperbaiki terlebih dahulu oleh pemerintah. Yang kedua transparansi. Yang ketiga kemudahan administrasi untuk melakukan investasi. Nah, itu mungkin ada diatur di dalam Omnibus Law Ciptaker ini. Yang keempat faktor pajak gitu. Nah, ini ada dibahas di Omnibus Law perpajakan. Nah, sebenarnya penilaian faktor pajak ini maksudnya tidak hanya tarif pajak itu turun dan naik. Karena kalau di kami di teori ekonomi ada namanya kurva Laffer. Jadi di situ menyatakan bahwa ketika tarif pajak dinaikkan, otomatis investasi akan menurun. Ya, karena berbanding terbalik ya. Iya, karena jika tarif pajak dinaikkan, otomatis biaya produksi atau harga dari barang-barang itu mahal, otomatis masyarakat akan mengurangi jumlah konsumsinya. Jika jumlah konsumsi dikurangi secara global, gross domestic product atau pertumbuhan ekonomi maka akan turun gitu, sehingga ini mengurangi minat dari calon investor untuk jadi polemik juga bagi investor gitu. Iya. Jadi setelah itu kita tahu sebenarnya itu yang jadi polemik bagi investor untuk menyuntikkan dana investasinya di Indonesia seperti itu. Sebenarnya tidak, maksud dari faktor pajak itu tidak hanya tarif gitu, tetapi bagaimana administrasi pembayaran pajak ini, apakah mudah atau tidak. Terus apakah ada hukum yang mengatur dalam kemudahan untuk pengembalian pajak, itu juga salah satu faktor penting dalam penilaian tentang faktor pajak ini gitu. Tidak hanya tarif gitu, karena
ini sebenarnya kondisional dari teori yang saya sampaikan tadi. Itu tidak kemungkinan itu sama dengan Indonesia karena sifatnya itu kondisional gitu ya. Kalau di ekonomi ada asumsinya gitu. Asumsi. Jadi seperti itu. Bisa saja dengan kondisi di Indonesia itu tarif itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap minat investasi di Indonesia.